Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana di sini ulama Nusantara membantah atau menasihati oknum atau habibnya teman-teman, karena dakwahnya itu emang berkatanya sangat-sangat tidak pantas untuk diucapkan. Setelah saya pelajari atau diteliti ya teman-teman ya, ada benernya juga ya teman-teman. Kita harus katakan yang benar itu benar teman-teman. Kita lihat videonya. Teman adalah oknum ya, oknum habaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf. Kau kalau ceramah pakai taris, pasang taris, WNJ. Kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Lo araguan, gua lawan. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Badni? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Badni? Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Kan ini orang rusak ini. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Ba'lawi. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling nyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar, nggak ada tuh bahasa anjing turut. Ini sekarang kiai dikatai. WNJ. Kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Tuh Habib Alwi Jamulullah. Kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah. Ada lagi penceramah Kiai Abu Rozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus, ya itu Kiai galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa. Ini harus dilawan Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Inilah para dai, maaf ya para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Kalau ceramah jangan menyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ke Brahmanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah-darah keberanian. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah Al-Kahfi, siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas, siapa yang kepengen surga gitu aja. Fal ya'mal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan Dzurriyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Enggak ada jaminan. Nih gua yang Dzurriyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan Dzurriyah. Paham nggak? Ini gua orang kampung. Siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, nggak. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim, seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Au qala
Atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat, silakan. Mau dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, silakan. Jadi bukan itu Pak esensinya. Lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing. Barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadilah baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Ini yang ngomong kitab. Anak pakai kitab. Ini ada kitab bagus nih Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang, atau ngomongnya cuma sepotong-sepotong. Ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang dai. Ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. Beliau mensyaratkan satu hadits yang bunyinya, man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih, kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada Pak. Saya kan dulu anak kiai, ngomong sama malaikat begitu dah, kagak laku. Hatta dia dzurriyyah Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Man afdal, syarif atau alim yu'mal bi ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang mengklaim salah. Inna ahla baiti haula yarawna annahum aula nasbi. Sesungguhnya keluargaku, ahlu bait ya, sesungguhnya keluargaku, mereka itulah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu orang yang paling utama. Enggak, Nabi bilang enggak. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu dia tadi ceramah dari Kiai dari Banten, teman-teman, tentang menasihati Habib Bahar dan Habib Taufik ya. Karena setelah saya selidiki dari video-video yang beredar ya teman-teman, emang benar dakwah itu harus secara santun dan boleh menjelekkan orang ya teman-teman. Dan semoga jangan membanggakan nasab ya teman-teman, karena tadi juga kata Kiai dan kata Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, "Mangkana yarju aliko arobi falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, artinya kita tuh kalau pengen masuk surga ya beramal soleh gitu ya, dan jangan musyrik itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.